selamat datang di Frinimo Tarot Channel. Apa kabarnya? Semoga semuanya baik-baik saja dalam keadaan sehat ya. Hari ini kita akan pick a card atau pick a flower ya, atau bisa jadi two flowers, bisa jadi three flowers atau all the flowers ya. Ini ada lima flowers ya, ada 5 bunga ya, 5 oracle yang ada pesannya ya. Kamu bisa pilih 1, 2, 3 atau semua ya. Jadi ini pesannya adalah tentang situasimu terkini ya gitu. Jadi nanti aku akan ambil oracle banyak ya. Dan itu kita akan menitik beratkan ke pesan ya. Oke, pas 1 ada Astar. Astar Callisteplus. Callisteplus ini aku ya dulu kalau ulangan biologi gitu ya. Salah nulis 1 huruf kurang aja. Udah salah ya. Oke. Ada gladiol ya, kamu udah tahu dong gladiol ya. Untuk tadi yang keluar ada bunga-bunga yang di kita juga banyak ya. Biasanya tuh kebanyakan bunga yang ada di 4 musim ya. Gladiol, kedua, ketiga honeysuckle ya. Oke. Ketiga hibiscus. Hibiscus ini kembang sepatu ya. Hibiscus rosa sinensis itu aku paling apal ya, paling sering dulu nanam kembang sepatu. Satu lagi iris germanica ya, rainbow. Bunganya tuh ada kayak rainbow juga, ada juga yang kalau di kita itu banyaknya kuning ya gitu. Jadi silahkan pilihnya sesukanya ya. Apa kalian senang ke semua bunga atau ada yang memanggil ternyata si ini ya, boleh ya, karena ini kan tentang pesan ya, pesan untuk keadaanmu terkini ya. Apabila satu nggak resonate, kamu pilih bunga yang lain ya. Dan kalau satu pun bunga nggak ada yang resonate, ya berarti reading ini bukan untukmu atau aku bukan your tarot reader ya. Oke. Dan aku mengucapkan ya untuk yang sudah subscribe, sering komen, sering like ya. Aduh, aku ucapkan terima kasih banyak untuk teman-teman aku di dunia maya ini ya. Makasih banyak ya. Love you all. Dan bagi yang baru datang, selamat datang ya. Semoga kamu fun dan memetik pelajaran dari channel ini ya. Dan jangan lupa nanti subscribe ya, dan jangan lupa juga tekan belnya agar kamu nanti dapat notifikasi kalau aku upload video baru ya. Bagi yang belum menentukan mau pilih yang mana ya, coba pause saja videonya. Dan aku akan mulai dari pas 1 ya, Astar ya. Oke, see ya. Halo pas 1. Tadi kamu pilih bunga aster ya. Bunga aster itu nama latinnya Callisteppus ya. Di sini oracle-nya adalah untuk elegance, pesannya tentang elegance and patience, tentang kesabaran dan elegan ya. Nature does not hurry, yet everything is accomplished. Lao Tzu ya. Jadi nature does not hurry. Jadi semua itu tidak bisa diburu-buru. Semuanya ada divine timingnya. Jodoh, abundance, ya, jalan hidupmu semua ada divine timingnya ya, gitu. Jadi apabila kamu siap ya. Jadi di alam semesta itu divine timing itu bukan sebulan lagi, seminggu lagi, 2 tahun lagi, bukan. Tapi ada divine timing di mana ketika seseorang, ketika kamu udah siap, udah ready, ketika jiwa kamu sudah bersih, ketika jiwa kamu sudah siap menerima apa yang ada di depan. Itu yang aku tangkap dari semua jalan hidup yang aku lalui ya, gitu. Nah, di sini tebaran kartu kamu sepertinya baru menutup lembaran lama dan membuka suatu lembaran baru. Ada energi 3 of Wands, energi the Death ya, gitu. Di sini the Death itu kan adalah tentang rebirth ya, tentang kelahiran sesuatu, kelahiran dirimu kembali yang bisa jadi memakai kacamata baru, yang mempunyai awareness baru ya. Di sini kamu emang sudah siap membuka cakrawala baru hidupmu, ada energi 3 of Wands, atau bisa jadi kamu berjodiaknya ini kalau nggak sebut berarti mayoritas atau Sun, Moon, and Rising ya. Kamu ini ada energi api ya, Aries, Leo, Sagittarius, ada energi water, Cancer, Pisces, Scorpio, dan ada energi Virgo, Taurus, Capricorn ya, Pentacles ya, gitu. Jadi seperti itu ya. Bisa jadi di belakang ada seseorang atau sesuatu kejadian ya yang menimpamu ya. Bisa jadi ini adalah seseorang tentang cinta
yang hilang dari hidupmu. Itu yang aku rasakan. Jadi sini kamu sepertinya mendambakan sesuatu ketenangan hidup, sesuatu cinta yang mengisi hidupmu ya, karena energi King of Cups ya reverse sama energi page of one reverse juga ya, berarti bisa jadi ada seseorang yang sudah pergi dari hidupmu dan itu menciptakan kekosongan hidupmu, tapi akhirnya you take back control of your life ya, seperti itu yang aku rasakan. Jadi kamu benar-benar memulai suatu perjalanan hidupmu yang baru, lembaran baru. Bisa jadi perjalanan hidupmu yang baru ini ada tentang dirimu dulu ya, tentang dirimu, menemukan dirimu kembali ya. Bisa jadi itu juga King of Cup-nya juga makanya reverse di sini ya, untuk kamu agar menemukan dirimu kembali, di mana nanti dirimu itu akan tenang, di mana dirimu itu akan benar-benar fully love yourself gitu ya, di mana kamu akan selalu mengutamakan dirimu ya gitu ya. Dan di sini apabila udah ada energy the death, biasanya kamu tuh udah punya kacamata baru, di mana kamu tuh udah punya pandangan baru tentang sesuatu, tentang kehidupan ya, tentang kehidupan kau udah punya pandangan baru. Biasanya kamu bisa lebih wise ya, kamu jadi orang yang lebih bijak, orang yang lebih penyayang ya kepada siapapun, kepada makhluk apapun itu ya. Dan mudah-mudahan seperti itu ya. Bisa jadi juga kamu di sini dalam proses untuk mengakhiri yang lama dan menuju sesuatu yang baru ya. Bisa jadi juga seperti itu tahap-tahapannya kan, karena ini general reading berbeda-beda ya. Dan di sini ya yang aku lihat apabila kamu sudah melewati, benar-benar udah rebirth ya, benar-benar udah melewati masa lalumu, apakah itu kamu kecewa relationship, apakah itu bisnis yang gagal, atau karir kamu yang dijegal, kamu tuh udah menanam sesuatu untuk dirimu ya, menanam sesuatu kebaikan untuk dirimu, untuk orang sekitarmu ya. Seven of Pentacles ya, dimana pada suatu saat nanti kamu akan memetik hasilnya, memetik bunga ya atau buah atau apa, sesuatu yang bisa kamu petik untuk hidupmu nanti di depan. Itu yang aku rasakan ya gitu. So happy for you ya, kamu udah bisa melewati semua yang di belakang. Kita nggak usah terlalu melihat menengok ke belakang, yang penting kamu udah bisa di sini membuka lembaran baru hidupmu. Three of One ya, ini aku deck baru ya, bagus-bagus warnanya. Aku suka kalau deck kartu itu colorful gitu ya, aku suka banget ya, tidak terlalu mistis gitu ya, itu aku suka tuh ya, lihat kayak mau surfing gitu ya. Aku kalau masih agak muda, aku mau nih belajar surfing ya gitu. Oke. Seperti itu, dan mudah-mudahan aku doakan ya agar kamu cepat healing ya. Bisa jadi di belakang berat banget buat kamu ya, dan kamu agar bisa cepat menanam sesuatu untuk dirimu ke depan. Bisa jadi yang kamu tanam bukan sesuatu yang fisik, bukan uang ya, bisa juga uang ya atau apalah kamu ya, bisa juga untuk dirimu sendiri, jadi kamu yang lebih kuat gitu loh ya. Ada dua tuh, jadi secara fisik misalkan jadi kamu menabung uang, menabung properti, menabung apalah untuk kamu di masa depan ya. Bisa juga untuk menanam kebaikan. Jadi mana kebaikan itu bisa jadi bukan orang yang diberi kebaikan yang membalas kepadamu, tapi alam semesta dan Tuhan yang membalasmu dengan kebaikan yang berlipat-lipat ya. Coba aku buka sekarang oracle ya, mana dulu ya, ini dulu, oke. The presence of love will always cast out fear ya. Bisa jadi di sini kan ini tentang kegelapan yang pada akhirnya dikalahkan oleh sesuatu yang terang ya. Ini sebelumnya gelap loh kalau energi death itu ya. Tapi ada matahari muncul. Di sini juga sama, nanti ini pingnya cepat nih ya, si bulan ini cepat ya. Si matahari ini si hitam-hitam ini akan segera terkuak oleh sesuatu yang cerah di sini ya, karena the presence of love. Ini love-nya suatu saat akan bigger and bigger ya. The presence of love will always cast out fear, akan membersihkan sesuatu yang gelap di kehidupanmu ya. Coba sekarang aku buka ini ya. By the book. Oke, berarti sebenarnya gini, sesuatu tuh emang tidak perlu diperhatikan, tidak terlalu dikhawatirkan, tidak perlu ditakutkan, karena jalan hidup semua orang itu sudah ada by the book ya, sudah ditentukan. Karena kalau di dunia spiritualitas, sebenarnya kita lahir tuh emang udah kelihatan kita meninggalnya di sana, udah ada jodohnya di situ, udah ada rezeki di situ, tapi banyak PR di jalan. Karena untuk menuju satu titik, satu safe place ya, kamu udah harus berubah, kamunya yang harus berubah ya, atau kamu udah mencapai sesuatu, baru kamu nanti ke depan sampai satu titik safe place lagi, sampai nanti akhirnya kamu menuju ke misi jiwamu ya. Apabila ini tentang relationship ya, bisa jadi nanti kalau by the book itu ya,
getting along with others entails understanding and respecting who they have become as a result of their environment, culture, and experience ya. Jadi find the middle ground gitu loh ya. Jadi bisa jadi by the book itu bisa jadi jodohmu emang udah disiapkan juga gitu loh oleh alam semesta, oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Ya bener-bener seperti gajah-gajah ini yang udah ngikutin aja. Kan gajah gitu ya, kalau satu musim tuh, kalau kalian suka nonton Animal Planet ya, ada satu musim tuh di mana misalnya udah musim kering nih, dia cari ini loh, cari di mana sumber air jalan beriringan seperti itu ya. Mereka tuh berdasarkan insting, dan bener-bener by the book, by the nature ya. Oke, nah sekarang kita pesannya ini ya, free yourself ya. Apabila kamu udah bisa punya awareness baru, udah menjadi ribet, seseorang yang lebih baru, seseorang yang lebih kuat, seseorang yang lebih tangguh ya, berarti kamu sudah sudah free yourself. It is time to take back control of your life ya. Bisa jadi nanti kalau udah berhasil kamu ininya upright ya, seeking of cups, jadi mana seseorang yang tenang, kalem, fokus. Di depan ada masalah ya, kamu bisa menghandle itu dengan lebih elegan ya, seperti The Aster ini, elegance and patience ya. Tuh kan bisa jadi orang lebih sabar ya. Oke. Calling in your soulmate ya, apabila ini masalah relationship ya, by the book ya, calling in, karena emang Tuhan Maha Kuasa dan alam semesta ini yang pas kita dijanjikan seorang soulmate ya. Bisa jadi beberapa soulmate dalam satu kehidupan ya. Your prayers, affirmation, and visualization help bring you together, rekonsiliasi. Nah, ini bisa jadi untuk yang pilih pile nomor 1 ini ada seseorang yang bisa jadi ketemu seseorang ya dari masa lalu, someone from your past is returning to your life, atau bisa jadi kamu ada sesuatu, aku merasa ada yang LDR ya di pile ini ya, ada yang LDR terus kamu berantem gitu dan rekonsiliasi. Kalau kamu kecepatan suka ngaco ya. Jadi gitu ya Pak Satu ya, aku doakan selalu terbaik untukmu ya, agar kamu di sini intinya kamu menanam kebaikan, kamu menanam sesuatu untukmu di masa depan. Jadi udah mulai tumbuh tuh kalau kamu tanam. Nanti semakin lama semakin besar dan kamu bisa memetik hasilnya, elegance and patience ya. Oke, terima kasih ya Pak Satu sudah nonton. Jangan lupa likes, jangan lupa juga subscribe yang belum ya. Bye bye. Halo, pile 2, tadi kamu pilih gladiol, bunga gladiol ya. Ini kalau di Cipanas, Sukabumi, Malang gitu ya, pokoknya yang dingin-dingin, yang altitudenya tinggi, ini bunga banyak ya. Kalau di Jakarta sih sepertinya agak susah tumbuhnya ya, banyak bunga-bunga yang di banyak dataran tinggi, tapi di Jakarta ya agak susah ya, karena mungkin beda ya, karena tanah di dataran tinggi itu dia mengandung sesuatu, misalnya kayak antisianin ya, itu untuk warna. Biasanya warna yang bunga-bunga yang ada di dataran tinggi itu jauh lebih bagus dibanding yang dataran rendah ya. Itu satu ilmu yang aku dapatkan, yang aku nempel tuh ya di dunia pertanian ya. Gladiol ini tentang strength of character and moral integrity ya. Character cannot be developed in ease and quiet. Only through experiences of trial and suffering can the soul be strengthened, vision clear, ambition inspired, and success achieved. Tuh kan, Helen Keller itu seseorang yang dia tuh buta kalau nggak salah ya. Beliau nih buta, beliau tuh juga nggak bisa mendengar kalau nggak salah. Jadi dia sama gurunya tuh diajarin berkomunikasi lewat sign language tapi di tangannya. Aduh, itu inspirasional banget nih Helen Keller ini ya. Dia tuh bener-bener diberi kelebihan seperti itu oleh Tuhan Yang Maha Kuasa, oleh alam semesta ya. Enggak menjadi inspirasi kita semua ya, bahwa kekurangan itu justru kelebihan ya, gitu. Itu yang aku tangkap. Jadi gladiol ini tentang strength of character and moral integrity ya. Jadi dengan suffering lah kita justru jiwa kita kuat, justru jiwa kita terbentuk, kita punya awareness baru ya. Itu juga yang sering tarot pesankan ya. Apabila di semua tarot reading itu seperti itu ya, kamunya yang berubah, kamunya yang punya awareness baru, kamunya punya pandangan dan punya kacamata baru seperti itu ya. Nah, coba kita lihat kamu ini ceritanya seperti apa ya, sehingga ada pesan seperti ini ya. Jadi di sini aku lihat ya, kamu nih sedang sepertinya sekarang lagi fokus untuk berkontemplasi ya, untuk
menemukan jati dirimu, apa yang harus aku lakukan selanjutnya. Karena di belakang sepertinya kamu ada kekecewaan, ya sepertinya ada seseorang hilang dari hidupmu, ya seseorang bisa jadi karena ini energinya two of cup, bisa jadi ini kan reverse ya, bisa jadi kamu divorce, istri atau suamimu udah nggak lagi bersamamu, bisa jadi seperti itu, atau kamu dulunya relationshipnya udah dekat terus kamu pisah, ya bisa jadi seperti itu ya. Nah di sekarang kamu sedang berkontemplasi ya, dan alam semesta tuh ada di belakangmu, the universe got your back ya. Kenapa? Kan akhirnya kamu nanti apabila kamu berkontemplasi, kamu mempelajari semua yang telah terjadi di belakang hidupmu, ada suffering di hidupmu, ya seperti kata gladiola tadi, justru suffering yang membuat kamu kuat, bukan happiness loh, suffering ya. Kamu akan dapat pencerahan ya, seperti seorang petapai ini yang akhirnya sepertinya tercerahkan. Ada kembali kamu melihat sinar ya, kamu tahu kamu mata kamu seperti punya pencerahan baru seperti itu ya, dan ada help is on the way apabila kamu masih merasa terkukung ya. Ada energi 8 of One ya, dan apabila ini adalah seseorang tentang seseorang yang hilang di hidupmu ya, sepertinya ini sorry ya, aku sebenarnya nggak mau terkonsentrasi ke zodiak ya, tapi seseorang sepertinya energinya Fire Sun, Aries, Leo, Sagittarius udah pergi dari hidupmu sepertinya itu. Kalau kamu sepertinya banyak energi, ada energi api juga ya, Aries, Leo, Sagittarius, ada energi air, Cancer, Pisces, Scorpio ya gitu. Sepertinya sih itu yang aku lihat ya. Jadi kamu nih sedang ditempa oleh alam semesta dan Tuhan Yang Maha Kuasa untuk menjadi seseorang yang lebih tangguh di depan. Karena misalnya di depan tuh kamu udah disediakan sesuatu yang jauh lebih membahagiakan, tapi kamu harus kuat dulu gitu ya, kamu harus tough dulu gitu. Coba aku lihat ini ya, Oracle Thinker, a thinker berarti di sini kalau ke thinker itu bisa jadi the oracle message, the ability to reason and strategies is the focus now ya. Jadi kamu harus ada oke, sekarang ngerti ya. Di sini kan kebanyakan energinya kamunya banyak water sign ya. Bisa jadi orang-orang water sign itu maupun sun, moonnya itu ya, bisa jadi itu lebih banyak ke intuisi ya, kayak aku ya, lebih banyak ke intuisi, logika biasanya belakangan. Nah di sini harus dikuatkan lagi logikanya, karena sesuatu itu bisa jadi tidak baik apabila logikamu mengatakan itu tidak baik ya, seperti itu. Thinker, dan ini apa berat tentang relationship. Love is not logical, but when you choose a partner, it is good to have things in common other than desire tuh. Jadi emang harus logika juga, sepertinya seperti itu ya. Nah ini benar-benar nasihat buat aku, ini paling aku pilih juga. Kadang-kadang aku logikanya di belakangan, intuisi agak ke depan gitu ya. Padahal itu harus seimbang, di mana-mana semua harus seimbang. Two of Cups harus seimbang, Temperance harus seimbang semuanya, logika dan intuisi ya. Itu yang dipesankan. My fight speak louder than my words ya. Oke, my fight speak louder than my words ya. Bisa jadi emang kalau emang di sini banyak yang energi water sign ya, bisa jadi kamu tuh emang apabila kamu sudah terbangun ya, udah punya the Hierophant ini kamu udah bisa berhasil melihat pencerahan hidupmu ya, bisa jadi kamu tuh udah pandai bermanifestasi ya. Jadi your vibes speak louder than your words, dan ini harus terus dilakukan ya gitu agar kamu mencapai sesuatu yang lebih bagus ke depan. Nanti kamu menjadi seorang energi ini di Emperor, ini kan belum aku bahas tadi ya. Menjadi seseorang yang di energi Emperor, bisa jadi kamu sekarang tuh seperti kehilangan arah ya, seperti kehilangan tujuan ya, sepertinya kamu ada kegagalan di belakang itu membuat kamu berpikir dan takut melangkah ya, tapi di depan kamu akan menjadi seperti ini. You take back control of your life, kamu jadi seorang di Emperor ya, atau ada seorang dengan energi Emperor datang di kehidupanmu ya gitu. Karena ini jadi two of cup-nya reverse ya, ini kan energi banyak pecah nih ya, bisa jadi nih soulmate kamu seorang Emperor akan datang di depanmu apabila kamu emang udah berhasil berkontemplasi gitu ya. Oke, nah kita lihat sekarang Oracle with ini apa, Angel Romance. Wow, attraction man. You attract romantic love by enjoying this moment fully, itu kan betul ya. Jadi apabila kamu benar-benar enjoy your life, benar-benar mengisi hidupmu dengan cinta, dengan hal yang positif, tuh benar-benar orang kebahagiaan dan orang-orang yang menang itu datang ke kehidupanmu. Sudah terbukti di kehidupanku ya. Ketika aku bersedih, aku ikutan ini, ikutan itu. Jadi aku melupakan kesedihan, dan orang-orang yang membahagiakan aku
itu ada di kehidupan. Orang-orang yang bikin aku sedih itu pergi gitu ya. Dan ada keep an open mind. Nah, bisa jadi si Emperor ini ya, si Emperor, si Two of Cup-nya sekarang masih reverse, bisa jadi ada sebagian besar belum ketemu. Kamu harus punya keep an open mind. Your soulmate may differ from your usual type and expectation. Bisa jadi dia beda rasa sama kamu. Bisa jadi dia beda karakter sama kamu. Kamu suka karakter dia, dia bawelnya setengah mati ya, bisa jadi seperti itu. Bisa jadi ini ya, seperti ini ya. Bisa jadi kamu maunya seorang yang, sorry ya, bukan bermaksud aku rasis ya, misalnya kamu sukanya yang putih bersih, taunya dapatnya yang agak-agak berwarna misalnya kayak gitu ya. Makanya di sini dibilang keep an open mind ya gitu. Kalau aku dulu suka yang agak-agak berwarna justru, dapatnya yang putih-putih gitu, waduh, maksudnya akunya agak-agak hitam kan, jadi suka gimana gitu loh. Kalau jangan tadi diliatin orang, buset deh nih orang ya gitu. Dapatnya yang putih bersih kayak gitu ya. Nah, ada true love, my God, this is the romance of life, dan this is what you will have. Makanya kamu dikuatkan di sini ya. Makanya your vibes speak louder than your words, dan ini harus terus dilakukan. Oke ya, lovelies ya, untuk pile 2, so happy for you. Jangan lupa untuk likes, dan jangan lupa juga halo, pile 3. Tadi kamu pilih honeysuckle ya. Woodlow, Woodbine. Aduh, sorry, kacamata aku nih kayaknya mesti ganti nih. Woodbine ya. Domestic happiness and devoted affection. I will win thee in my arms. So, doubt the woodbine, the honeysuckle, gently and twist. Oleh William Shakespeare ya, domestic happiness and devoted affection ya, berarti ini tentang love ya, tentang affection, tentang happiness yang ada di sekitar kita, yang ada dekat-dekat kita gitu ya, nggak usah jauh-jauh gitu ya. Nah, kita lihat tebaran kartumu seperti apa ya, yang untuk yang pilih honeysuckle ya. Oke, di sini aku lihat ya, sepertinya kamu ada masalah di mana kamu tuh udah berjuang untuk sesuatu ya, bisa jadi karir, bisa jadi bisnis, bisa jadi tentang relationship, yang dimana kamu belum ada kepastian gitu, yang dimana kamu sepertinya udah sabar menunggu ya, udah sabar mencurahkan semuanya untuk ini, untuk hal ini, tapi belum tercapai ya gitu, sepertinya itu yang aku rasakan. Dan di sini ya sebenarnya yang kamu nggak ketahui bahwa kamu tuh orangnya kuat ya. Ada energi 9 of Wands ya, dimana sebenarnya kamu tuh sedikit lagi untuk mencapai pencerahan ya. Bisa jadi di belakang ini itu membuat kamu sedih ya, membuat kamu kecewa ya. Ada Queen of Cups-nya reverse ya, bisa jadi ada hal di luar sana yang buat kamu tidak percaya diri, tidak dapat kepastian untuk kedepannya seperti apa gitu yang aku rasakan kamunya ya. Di sini sepertinya kalau mengintip ke depan kamu punya energi the judgment ya, dimana kamu udah terbangun, jiwa kamu udah terbebas ya. Nanti kamu akan free, benar-benar free yourself gitu ya, dari yang ngebelenggu kamu di belakang, dari yang ngebelenggu kamu untuk berkembang secara kejiwaan ya, seperti itu. Karena di sini kamu sepertinya menunggu sesuatu yang nggak pasti. Bisa jadi kamu digantung, bisa di karir kamu mandek, bisa jadi bisnis kamu mandek ya gitu. Atau ada orang jahat, atau ada orang yang ngejegal kamu ya, seperti itu. Di sini ya ada sesuatu yang hilang dari hidupmu, sepertinya seseorang yang sebenarnya aku nggak mau bahas zodiak, tapi nggak apa-apa ya. Jadi kalau nggak terlalu nyambung zodiaknya, jangan terlalu dipermasalahkan ya. Kan di sini aku mau menekankan pesan ya. Kalau kamu di sini banyak energi, ada energi air ya, Cancer, Pisces, Scorpio, ada energi api, Aries, Leo, Sagittarius, ada energi angin, Gemini, Libra, Aquarius ya, gitu yang aku lihat ya. Ini ada energi Three of Cups. Coba aku mau lihat apakah ini energi Three of Cups-nya ya. Aku buka klarifikasi dulu untuk energi Three of Cups ya. Ada energi Three of Cups, the Emperor. Oke. Oke, atau ada seseorang ini ya, kalau ini masa relationship, bisa jadi seseorang ini itu sorry ya, tapi sepertinya sih ada masalah kamu diduakan, atau seseorang ada deception
Gitu yo aku rasakan ya, ada reception gitu. Dan makanya di sini kamu nantinya kamu eh, dari pengalaman hidup yang seperti ini ya, biasanya tuh orang kalau udah berkontemplasi ya, itu suatu saat dia terbangun, dia mau menjadi kacamata baru, sesuatu terjadi itu untukmu bukan terhadapmu ya. Bisa jadi ini pelajaran hidup yang harus kamu lalui ya, sorry ya. Tapi sepertinya apa ya, banyak emang pelajaran hidup itu ya yang kamu lalui dan harus kamu pelajari. Itu salah satunya dari relationship ya, itu biasanya umumnya seperti itu ya. Kalau ada juga yang dari sakit ya, misalnya ada juga yang dari bisnis ya, seperti itu. Tapi di sini sepertinya masalahnya itu ya, ada juga yang bisnis, ada juga yang karir. Tapi di sini yang aku rasakan banyak itu masalah relationship yang digantung, atau seseorang sebenarnya di belakang itu ada deception. Itu yang aku rasakan loh ya. Seseorang tuh misalnya dia orangnya powerful ya, seperti itu. Ada ini jadi emperor masalahnya ya. Coba aku buka ini ya. Ini dulu, leg up ya. Bisa jadi di sini kamu akan mendapatkan pertolongan, atau ini pesan agar kamu cari pertolongan dengan teman-teman, dengan keluargamu. Mendekatlah kepada mereka, tidak perlu curhat-curhat kalau emang itu melukaimu lagi ya. Bisa jadi untuk melupakan masalah ini kamu butuh a leg up from someone. Bisa jadi teman karib kamu, sahabat kamu, ibu kamu, ayah kamu, apalagi bisa curhat-curhat lagi ya. Tadi itu leg up ya. Oke, sekarang kita lihat ini Oracle. Ini kan aku mau menitik beratkan ke pesan ya. The more energy and tension I bring to my faith, the more fearless and free I am. Tuh kan di sini emang kamu perlu free ya. Free yourself from this. Ya, from this ya, energi yang negatif ya. Seseorang yang udah pergi, kalau menurut aku kasih dia waktu, kasih dia ruang untuk dia pergi ya. Kalau emang dia untukmu, dia akan kembali. Kalau tidak, pasti dapat air yang jauh lebih baik. Makanya di sini the more energy and tension I bring to my faith, agar kamu percaya, agar kamu emang patut bahagia, bahwa kamu suatu saat bahagia ya, seperti itu, dan kamu akan terbangun menjadi seseorang yang baru ya. Itu pesannya. Dan di sini kita lihat ini. Wow, tadi dulu ini belakangan. Aku langsung nggak fokus tuh kan, let your friends help you. Tuh kan sama ya, leg up. Ask for and accept support from others ya. Bisa jadi kamu terjatuh, bisa jadi kamu sedih banget ya. Kabila sedih, coba carilah teman, coba carilah keluarga di mana kamu bisa curhat. Atau kalau nggak mau curhat ya, bisa kamu cuman jalan-jalan sama mereka, melupakan kesedihanmu ya. Biarin dia kayak broken record ya, aku ngomongnya dari tadi itu, biar kamu nggak sedih, maksud aku ya. Ada ini heart to heart conversation ya. Bisa jadi ini untuk melegakan dadamu, melegakan unek-unekmu ya. Heart to heart conversation dengan siapa aja ya. Tuh, honestly discuss your feelings with each other ya. Bisa jadi kalau emang sih dia ternyata di sini ada energy deception ya, bisa jadi kamu dengan orang yang kamu percaya ya. Dan ada ini dong, new love. A new person has stirred your romantic feeling. Bisa jadi nanti ada new love untukmu ya. Apabila, tapi ya kalau menurut aku PR kamu harus seperti ini dulu ya. Harus seperti ini dulu apabila ada kalau new love-nya mau datang ya gitu. Dan di sini makanya domestic happiness and devoted affection. Bisa jadi kamu sebelum ketemu dengan new love-mu ya, kamu emang harus mendapatkan cinta dari orang sekelilingmu, dari teman-teman, dari keluarga, dari ayah, dari ibu, dari adik ya, dari anakmu kalau kamu ternyata divorce ya. Oke ya, part 3 ya. Jangan lupa kasih aku like, jangan lupa juga untuk subscribe yang belum. Bye. Halo Pak 4, tadi kamu pilih kembang sepatu ya, Hibiscus rosa sinensis. Nah ini aku apal ya, Hibiscus rosa sinensis. Beauty and happiness. A thing of beauty is a joy forever. John Keats. Ini apa sih, penulis puisi ya, John Keats itu. A thing of beauty is a joy forever. Beauty and happiness ya, berarti beauty ya, happiness ya. Dan beauty itu comes from within katanya ya, berasal dari hati, berasal dari jiwa ya. Apabila jiwa kamu bebas, jiwa kamu free dan udah diisi dengan cinta, itu memancarkan, benar-benar glowing ya gitu. Seperti si kembang sepatu, kamu perhatian kembang sepatu tuh variasinya banyak banget ya. Ada kalau misalnya kalau yang lokal itu ya, ada cuman merah, pink ya, putih ya. Ada juga yang misalnya tuh dalamnya itu pink ya,
di luarnya tuh kuning, aduh bagus banget, atau dalamnya itu merah, di luarnya tuh putih, so beautiful deh ya hibiscus ini ya. Dan dia tuh di Jakarta ya, kalau aku punya proyeknya di Jakarta atau di Bali gitu ya, aduh ini bunganya bener-bener muncul ya, dia suka tempat panas soalnya ya gitu. Oke, nah sekarang kita lihat eh tebaran kartumu ya, pesan apa sih ya, selain bahwa happiness, beauty and happiness itu untukmu ya. Jadi di sini aku lihat ya, kamu sebenarnya tidak menyadari bahwa kamu tuh sebenarnya sukses. Kamu tidak menyadari bahwa hidupmu itu banyak pilihan ya. Jadi sepertinya kamu tuh hold on to something gitu ya. Ada energy Four of Pentacles di sini soalnya ya. Jadi emang kamu orangnya setia, kamu orangnya loyal gitu ya sepertinya. Dan kamu stuck di satu tempat, di satu titik ya. Dan tidak mengetahui bahwa di dirimu dikelilingi oleh kesuksesan, bahwa dirimu dikelilingi oleh choices, so many choices gitu ya. Untuk banyak pilihan untuk kamu bisa bahagia, banyak pilihan di mana kamu bisa sukses. Itu yang aku rasakan ya. Dan di sini sepertinya kamu adalah the magician in the making, seseorang yang tangguh, seseorang yang kuat, seseorang yang dengan punya intuisi yang bagus, seseorang yang punya kacamata baru nantinya ya, tapi masih reverse ya gitu. The magician in the making ya. Bisa jadi untuk yang pilih pile number ini, kamu ini sebenarnya orang yang kesulitannya banyak sebenarnya di belakang ya. Jadi bisa jadi kamu tuh bertahan seperti ini, punya di Four of Pentacles ya, karena kamu sepertinya ragu untuk melangkah ke depan ya. Kamu ragu karena bisa jadi di belakang tuh menghantam kamu dengan kuat. Jadi kamu nggak punya kepercayaan diri untuk bahwa kamu tuh dikelilingi oleh sesuatu yang sukses, dikelilingi oleh banyak pilihan gitu ya, bahwa dirimu sudah sukses. Bisa jadi juga ya seperti itu. Yang sukses bukan berarti materi, bisa aja sejak kejiwaan kamu udah sukses untuk melewati hal yang buruk di hidupanmu, hal-hal yang menimpa kamu, untuk menjadi seseorang yang magician. Saya percaya yang pilih pile number 4 ya, pilih pile ini, coba komen ya bahwa kamu punya psychic ability ya, bisa indigo, bisa udah baca tarot, bisa empat, bisa macam-macam clair ya, clairvoyant, claircognizant, clairaudience ya, seperti itu, clairsentience ya gitu. Di sini ditegaskan bahwa apa ya tadi, beauty and happiness ya, untuk dari kembang sepatu tuh ya, beauty and happiness ya, berarti kamu tuh agar menengok sedikit di sekitarmu, udah banyak kebahagiaan di sana. Coba aku buka oracle dulu ya. Oh my god, Royal Heart ini kan tadi aku lihat nih bicara tentang Loyal Heart ya. Kamu seorang loyal heart ya, seseorang yang benar-benar berdedikasi. Kalau kamu punya karir tuh di bisnis itu kamu juga berdedikasi. Begitu juga kalau in the relationship ya. Di sini aku ada the lovers in reverse. Bisa jadi the lovers kamu, bisa jadi ini ceritanya ada dua nih ya. Atau emang ada semua di kehidupanmu ya. Di belakang kamu kehilangan seseorang, tapi di depan ada seseorang yang benar-benar jodoh kamu menunggumu ya, tapi dengan syarat kamunya itu udah melewati ujian ini di belakang ya gitu. Kamu kan the magician in the making. Bisa jadi ada cinta di luar sana untukmu, ada the lovers ya. Coba aku sini kan kamu loyal heart ya, bahwa loyal heart itu alam semesta dan Tuhan Yang Maha Kuasa akan memberimu kayak reward ya. Terus seseorang yang loyal heart ya gitu. Coba aku buka ya, ini aku tangkap ya, ini aku agak bebas terjemahan ininya ya, oracle-nya. When I accept love of the universe as my primary teacher, I always be guided back to the light ya. Jadi apabila sebenarnya kamu tuh udah berpasrah ya, karena ada Four of Pentacles juga ya, kamu tuh udah berpasrah. Bisa jadi kamu udah merasa selama ini emang Tuhan dan alam semesta ada di belakangmu ya. Jadi kalau kamu suatu saat terlempar lagi kayak mendapat tower moment ya, dan kamu kembali di jalan yang udah ditentukan oleh alam semesta dan Tuhan, meskipun kamu sakit, meskipun kamu menderita, kamu tahu itu jalannya ya gitu. Tapi sebenarnya kamu agak terkukung aja gitu loh yang aku rasakan ya. Coba sekarang gue buka pesan dari Roman Angel. Let go of control issues ya, allow the situation to unfold naturally. Jadi bisa jadi tuh kamu tuh emang bawaannya seperti ini ya, kamu benar-benar suka ngontrol sesuatu sepertinya ya, kayak aku ya, ini paling aku pilih juga ya, let go of control issue. Nah, ini dahulu kamu unrequited love ya, there is not enough attraction capacity to keep this relation going. Tapi ini masa lalu kamu yang aku rasakan, atau baru saja terjadi ya. Apabila unrequited love itu di sini dipesankan tidak ada yang enough attraction ya, untuk agar relationship ini terus berlanjut tuh nggak ada lagi gitu ya, attractionnya, chemistry-nya, dan ada honeymoon. Bisa jadi nanti kamu udah
selesai manifestasi, berkontemplasi, ya kamu akan honeymoon. Tapi honeymoonnya pertama-tama yang aku rasakan, kamu honeymoon with yourself untuk ngisi jiwamu dengan cinta, dengan hal yang positif. Ya bagi yang baru ya, baru datang, coba beli atau baca sesuatu, sekarang banyak kan di internet ya tentang law of attraction ya, untuk menarik cup kamu dengan cinta, dengan mengisi hal itu dengan cinta jiwamu itu ya, agar kamu dapat energi ini, beauty and happiness ya gitu. Dan the lovers kamu nanti menunggu di luar sana ya gitu ya, lovelies ya. Untuk para nomor 4, untuk yang pilih kemang sepatu, jangan lupa ya kasih aku likes, dan jangan lupa juga untuk subscribe ya yang belum ya. Oke, see ya. Halo, file 5 ya, file terakhir. Tadi kamu pilih Iris ya. Iris Germanica, rainbow and message. When it rains, look for rainbows. When it's dark, look for the stars. Ih, bagus banget ya. Tapi di sini penulisnya unknown. When it rains, look for rainbows. When it's dark, look for stars. Oh my God. Siapa yang nulis itu ya? Coba. Jadi di sini harus lihat segi positifnya, dan apa yang kamu dapat ternyata kartunya Five of Cups, di mana emang kamu harus dalam tahap ini kamu harus melihat sisi positif ya. Jadi jangan melihat sesuatu yang tumpah, lihat di sekelilingmu ada yang masih utuh ya. Itu yang dipesankan oleh Five of Cups ini ya. Dan di sini sepertinya mengapa kamu begitu, karena di belakang ada sesuatu persekutuan tuh bisa jadi bisnis ya ini ya, pecah gitu ya, atau karir kamu yang tahu-tahu kamu terpental ya, bisa jadi itu ya. Kalau di kantor kan banyak yang sirik sama kamu gitu ya, atau kamu terpental dari kantor ya, padahal kamu prestasinya bagus ya, bisa jadi. Tapi karena kamu orangnya mungkin tidak selalu menonjolkan diri ya, karena kamu kerja ya seperti ini aja ya gitu loh. Tapi orang-orang yang biasa jadi dia lebih manis di mulut itu bisa jadi lebih menarik perhatian bos, bisa jadi, dan kamu akhirnya bisa jadi terlempar gitu loh, seperti itu ya. Itu juga pernah aku alami 2 kali malah ya gitu. Jadi kenyamanan kamu yang kamu punya ya, benar-benar kamu tuh safe place, kamu tuh seperti terkoyak-koyak gitu loh. Bisa jadi rumah tangga yang pecah, bisa jadi relationship yang pecah, bisa jadi bisnis yang pecah, atau karir yang pecah di sini ya, yang aku rasakan. Jadi di sini sepertinya kamu tuh benar-benar ingin menyendiri ya, ingin terdisconnect dari dunia gitu loh. Ada energi the hermit dan ada energi the high priestess ya, dimana benar kamu ingin menjauh aja dari dunia, dan kamu sekarang makanya terfokus ke sesuatu yang membuat kamu sesuatu yang membuat kamu tuh sedih gitu loh ya. Di sini pesannya tadi itu kan, when it rains look for rainbow, karena setelah hujan pasti ada pelangi, dan ketika gelap kamu lihat di langit ada yang terang. Aduh, sedih banget aku ya. Coba ya untuk file 5 ini ya, be happy ya, karena ada sesuatu yang bagian luar, masih ada cinta di luar sana, masih ada kesempatan di luar sana ya. Coba aku buka ini oracle ya. I'm unapologetic about what I desire and trust that what I focus on will grow ya. Oke. Jadi kamu harus fokus ke sesuatu yang positif ya, agar hal positif itu grow ya, seperti si titik-titik ini, si pink-pink ini nanti akan grow gitu loh ya, agar hatimu, jiwamu nanti terisi dengan sesuatu yang indah, yang pink, yang berbunga ini ya, seperti iris ini ya. Oke, nah kita lihat oracle-nya ini. Time to nap, betul ya. Berarti kamu kalau emang udah terhidrasi ya, karena kamu melakukan ini time to nap, the hermit and high priestess itu energi yang sama, dimana kamu emang udah kontemplasi aja dulu, bobok dulu, tidur dulu untuk mengisi cup kamu dengan cinta. Lakukan doa bisa jadi ya. Setelah itu setelah pelan kamu ngisi hidupmu dengan cinta, dengan apa yang kamu suka buku, suka nonton, traveling, whatever ya, asal untuk melupakan sisi-sisi hidupmu yang buat kamu sedih, energi Five of Cups ini ya. Ada kenyamanan kamu yang juga hilang ya, bisa jadi kamu divorce ya, bisa jadi kamu udah nggak punya ini ya, dulunya nggak punya ini, energi yang membahagiakan, energi yang buat kamu merasa di rumah ya, sekarang kamu nggak punya perasaan itu lagi ya. Itu yang aku rasakan loh ya.
Coba nanti kamu komen aja ya, dimana kamu tuh bener-bener dulunya kompak, dulunya bersinar keluarganya, sekarang udah nggak punya lagi. Begitu juga dengan bisnis, yang dulunya bersinar, yang dulunya menguntungkan, begitu juga karir ya, sudah hilang dari genggaman. Bisa jadi itu adalah pelajaran hidup yang harus kamu lalui ya, agar kamu menjadi seseorang yang baru. Kamu setelah berhasil melalui ini Major Arcana loh, The Hermit and the High Priestess ya, warnanya bagus ya, banyak turquoise ya, biru, light blue, pink ya, benar-benar seperti nanti kamu terpencerahan. Ini kamu juga harus tercerahkan, kamu tercerahkan menjadi orang yang baru, menjadi seseorang yang baru, jadi orang yang jauh lebih baik dari yang kamu dulu sebelum ditimpa kemalangan gitu ya, seperti itu. Nah sekarang kita lihat ini ya, oracle, aduh ada 4 ya. Ini nggak sengaja aku dapat 4 ya, bisa jadi ada religious factor. Kalau kamu ini belakangan ini aku nggak fokus ini ya, religious factor, bisa jadi kamu ada in relationship dengan seseorang yang berbeda keyakinan, jadi itu juga temboknya susah banget ditembus ya gitu. Your love life is influenced by your religious upbringing and spiritual path ya, bisa jadi kamu bersedih karena hal ini ya. Tadi sudah ada pesan-pesan dari universe untukmu ya, dari Tuhan Yang Maha Kuasa melalui energi ini ya, yang dilewatkan, yang diterapkan melalui kartu-kartu ini. Ada lagi, it is safe for you to love ya. Tapi kalau menurut aku ya itu setelah kamu berhasil berkontemplasi ya, antara melalui The Hermit sama melalui The High Priestess, dimana kamu udah mulai merasa jiwamu udah full, merasa jiwamu sudah punya love untuk dibagikan untuk dirimu ya. Ini baru kamu, it is safe for you to love, apabila ada cinta datang di kehidupanmu, romantic feeling. Nanti apabila orang datang, ada ini ya, romantic your feelings are real and worth exploring. Ini dong terakhir, soulmate pun ada di luar sana ya. Berarti kamu PR-nya di sini nih, The Hermit and the High Priestess ya. Di sini aku cuma bisa melihat kamu tuh punya energi water sign ya, water sign, Cancer, Pisces, Scorpio, sama energi pentacle kayak Taurus, Virgo, Capricorn ya gitu. Untuk yang menunggu soulmate ya, yang pilih Aries ya, dan yang PR-nya untuk berkontemplasi, untuk mengisi hidup dengan cinta, dengan hal yang positif ya, aku ucapkan terima kasih. Nah di sini kamu tugasnya time to nap, bobo dulu maksudnya ya, tapi bukan bobo, maksudnya untuk menjauhkan dirimu dari hiruk pikuk yang membuatmu sedih ya. Berkontemplasi, selamat berkontemplasi, selamat bermanifestasi, selamat berdoa, selamat healing ya, agar kamu cepat pulih dan menemukan kebahagiaanmu dulu. Bisa jadi soulmate itu soulmate di bisnis, soulmate di karir, dan soulmate untuk menemanimu hidup di kehidupanmu yang ini ya. Gitu ya. 5, jangan lupa like, dan jangan lupa juga subscribe bagi yang belum ya. Oke ya.